warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti dengan NIM 2022-021-013. Saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Adapun alat dan bahan, yang pertama, kabel UTP. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antar perangkat jaringan itu sendiri. Yang kedua, ada RJ45. RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau Local Area Network dan topologi jaringan lainnya. Yang ketiga, ada crimping. Crimping adalah proses di mana sebuah kabel jaringan diproses agar mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh atau sempurna, atau singkatnya, crimping adalah cara membuat kabel jaringan seperti yang telah disebutkan. Fungsi tang crimping umumnya digunakan untuk instalasi jaringan listrik pada mobile. Tang crimping digunakan untuk memotong, memipihkan, hingga mengupas lapisan isolator kabel. Dan yang keempat, ada dua laptop untuk mengkonversi jaringan LAN antar laptop satu ke laptop 2. Nah, cara menyambungkan kabel UTP dan RJ45. Nah, yang pertama itu pertama-tama kupas kabel UTP dengan alat pengupas kabel atau biasa disebut dengan crimping. Nah, untuk ukurannya kita perkirakan saja, semisal 2 sampai 3 cm. Nah, kita harus tetap hati-hati agar isi dari kabel UTP itu tidak mengenai pisau dari crimping tersebut. Nah, kita harus memisahkan lapisan pertama dari kabel UTP. Nah, setelah itu susun urutan kabel sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Nah, untuk ujung awal dari kabel UTP itu menggunakan urutan warna. Yang pertama itu putih orange. Nah, putih orange kita simpan bagian kiri. Nah, setelah putih orange, putih hijau. Nah, setelah putih orange, lanjut warna orange. Ya, setelah orange itu putih hijau, terus biru. Selanjutnya setelah biru itu putih biru. Untuk putih biru sampingnya yaitu hijau, dan yang urutan terakhir itu putih coklat, terus coklat. Nah, kita harus memperhatikan urutan warna, jangan sampai ada yang kebalik. Nah, harus diingat yaitu yang pertama putih orange, terus putih hijau biru, selanjutnya putih biru hijau, terus putih coklat. Nah, setelah itu susun rapi dan sesuaikan urutan. Nah, setelah urutan warna yakin bahwasanya itu sudah benar, lakukan pemotongan terhadap kabel tersebut lebih kurang 1 sampai 5 cm dengan crimping atau pemotong kabel. Sesuaikan dengan panjang dari kabel, sesuaikan dengan konektornya, yaitu konektor RJ45. Nah, setelah yakin bahwasanya setelah yakin kabel terpotong rapi dan sama panjang, kita harus tetap memperhatikan warnanya, jangan sampai ada yang terbalik. Nah, semisal sudah rapi, sudah terpotong juga, masukkan ujung kabel tersebut ke dalam konektor RJ45. Pastikan seluruh
ujung kabel sampai ke konektor sehingga bisa tembus oleh pisau yang ada di konektor. Nah, seperti di video, kita harus hati-hati jangan sampai warna dari kabel UTP itu ada yang salah. Nah, kita harus perhatikan baik-baik. Nah, di sini sudah terpasang di konektor RJ45. Nah, setelah itu masukkan konektor yang sudah terpasang ke dalam alat crimping tool untuk melakukan penguncian kabel. Pastikan alat crimping tool masih bagus agar kualitas penguncian lebih bagus. Nah, kita kunci seperti di video, harus hati-hati ya. Nah, ini telah selesai. Begitupun dengan kabel selanjutnya, begitupun dengan ujung kabel yang satunya lagi. Nah, harus sesuai ya, harus sesuai dengan Cara menghubungkan dua komputer menggunakan kabelan. Nah, yang pertama kita masuk ke komputer pertama. Yang pertama itu kita setting IP-nya terlebih dahulu. Nah, kita setting IP-nya itu sesuai dengan networknya. Kita samakan kedua sisi ini. Ini masih di komputer pertama. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1 kita ambil 1.7. Nah, kemudian untuk di subnet max-nya yaitu kita masukkan otomatis, dia otomatis ada ya 255, 255, 255 dan 0 karena dia menggunakan IP kelas C. Terus kita oke saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke komputer 2. Untuk cara kita setting IP-nya itu sama ya, sama di komputer pertama. Caranya sama, yaitu kita setting IP-nya lagi. Yang tadi itu kan yang di komputer pertama itu 1.7 ya. Maka di sini kita bisa menggunakan dari angka 2 sampai 24 kecuali angka 4 ya, karena kecuali angka 7 ya, dikarenakan kan tadi di IP di komputer pertama menggunakan IP-nya itu 1.7. Nah, untuk di komputer kedua itu kita masukkan IP 192.168.1.4 ya. Nah, kita ketik untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.4. Untuk subnet max-nya itu sama ya, otomatis ada karena dia menggunakan IP kelas C. Nah, setelah itu kita kan saja. Sebelum kita cek apakah sudah terhubung atau belum, kita konfigurasi terlebih dahulu. Nah, kita klik browser file, terus kita cari di PC, kemudian kita klik advanced system setting, lalu environment variable, kemudian kita pilih new. Untuk variable name kita beri path, dan variable value kita masuk ke browser file, lalu di local disk, lalu Windows, terus kita cari sistem 32, kemudian kita klik, lalu kita naik ke atas untuk mengcopy lokasi, terus kita
paste ke variabel value, lalu kita oke. Begitupun dengan komputer yang satunya lagi, sama untuk konfigurasinya. Nah, ini untuk komputer yang satunya lagi, ini sama ya cara konfigurasinya. Kita masuk ke properties, terus advanced system, sama pokoknya kita sama dengan cara konfigurasi yang awal tadi. Kita harus perhatikan baik-baik untuk tempat Nah, sekarang kita akan cek untuk komputer pertama. Kita masuk ke CMD, lalu kita klik ping. Nah, untuk IP-nya itu kita menggunakan IP lawan ya, yaitu 192.168.1.4. Nah, ini sudah berhasil, ini sudah terkoneksi ya. Tapi kita harus cek lagi di komputer kedua. Nah, untuk komputer kedua kita masuk ke CMD. Nah, untuk caranya itu sama, tapi kita menggunakan IP dari komputer pertama ya, yaitu 192.168.1.7. Nah, ini sudah berhasil ya. Berarti ini sudah terhubung antara komputer 1 dan komputer 2. Sekian dari video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.